Oleh sebab itu kita kalau kadang-kadang dalam maulid kita lihat Habib Umar kalau berdoa time baca qiyam apa semua kadang-kadang begini, ya kan? Kadang-kadang begini. Paham tom? Itu semua ada dasarnya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan bahwasanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala hayyun karim, yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilaihi kaffaihi thumma yuruddahuma sifra khaibatain." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud Tirmidzi. Sesungguhnya Allah malu bila seorang hamba mengangkat kedua telapak tangannya ketika berdoa untuk dikembalikan dalam keadaan kosong. Dalam hal ini digalakkan seorang berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Jangan begini. Kecuali kalau tangannya ada sebab-sebab tertentu. Makanya kaffaihi menandakan mengangkat kedua telapak tangannya. Paham tak? Nah, apa sebabnya? Karena ianya adalah menunjukkan rasa fakir, rasa rendah, rasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis dinyatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa taratan yaj'al butuna yadayhi ila sama', kadang-kadang telapak tangannya begini ditadahkan ke langit. Wa taratan yaj'alu dhuhurahuma ilaiha, kadang-kadang zahir telapak tangannya ke langit macam ini. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ditafsirkan bahwasanya kalau begini yang diminta adalah permintaan rahmah, inayah, nikmat. Kalau begini adalah memohon agar supaya bala itu ditolak, diangkat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita kalau kadang-kadang dalam maulid kita lihat Habib Umar kalau berdoa time baca qiyam apa semua kadang-kadang begini, ya kan? Kadang-kadang begini. Kalau begini untuk tolak bala. Paham tom? Itu semua ada dasarnya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya kenapa kalau doa begini? Karena mengharapkan pemberian daripada atas. Atas maksudnya itu adalah daripada langit. Apa sebabnya? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu disimpan oleh Allah rezeki kamu. Dan apa yang Allah janjikan kepada kamu. Maksudnya apa? Bukan kalau orang itu dibagi harta simpanan itu disimpan di langit. Pas itu duit turun daripada langit macam itu. Tidak, maksudnya apa kamu punya rezeki dicatat di Lauhul Mahfuz, dan Lauhul Mahfuz itu ada di langit, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketadahkan tangan begini memohon pemberian daripada Allah, daripada tempat disimpannya catatan dari Allah akan rezeki kita, maka kita tadahkan macam ini seakan-akan ada pemberian daripada atas. Dan kiblatnya doa itu adalah langit. Kenapa kiblat doa langit? Sebab Allah simpan pemberian untuk manusia di langit. Nah, kemudian mengatakan ya Rab, berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku. Maknanya dalam doanya dia memaksa. Dan memang dalam adab doa kita digalakkan untuk memaksa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memaksa itu maksudnya bukan memaksa Allah supaya seakan-akan kita paksa Allah, begitu, tidak. Maksudnya maksa di sini kita menunjukkan rendahnya, hinanya kita dan perlunya kita kepada Allah, sehingga kita mengulang-ulang permintaan kita kepada Allah. Itu maksudnya memaksa. Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah itu suka kepada hamba yang mengulang-ulang ketika berdoa kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan khudhu', yakni merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham dong? Ada beberapa adab yang terkait dengan doa. Tetapi hamba tadi yang sudah kusut masai, rambutnya tak terurus, dia berdoa
dia bermusafir, dalam keadaan dia musafir ini patutnya doanya mustajab. Tapi orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apa yang ada pada dirinya sumber yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan oleh Allah doanya. Dan demikian doa tadi ditolak. Dia kan musafir, doanya musafir mustajab. Ya, dia musafir, sepatutnya doanya mustajab. Tapi karena dia safarnya safar yang haram, makannya makan yang haram, maka ditolak doanya. Apa sebabnya? Karena makan makanan yang haram, rezeki yang haram, yang dia itu makanannya menyentuh kepada masuk dalam hatinya. Hatinya ketika berdoa, hati ini bersuara, tapi hati ini adalah hasil daripada makanan yang haram. Tenaga yang ada sumbernya daripada makanan yang haram, maka tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis, ada orang pergi ke haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah, la labbaik wa la sa'adaik. Engkau punya talbiyah aku tak terima, engkau punya kehadiran aku tak inginkan. Apa sebabnya? Maluka haram. Kau pergi haji sumbernya haram. Hatta dia pakai ihram, hatta dia pergi Arafah. Apa sebabnya? Tak ibadah itu tidak bersumberkan daripada sumber yang haram, ya sumber yang halal, sumbernya haram, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tadilah sedekah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Walihada datang seorang sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang yang doanya mustajab. Kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, kalau kamu mahu doa kamu sentiasa dikabulkan, makanlah makanan yang halal, yang suci, maka doa kamu pasti akan dikabulkan. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Nah, makanlah makanan yang halal, doa kamu pasti akan dikabulkan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sumber makanan yang halal, dijauhkan oleh Allah daripada sumber yang haram ataupun yang makruh ataupun yang syubhah, sehingga telah menyatu dengan darah daging kita makanan yang suci dan halal, sehingga yang makanan suci halal menyentuh kepada hati, hati menjadi suci, hati menjadi bersih, pikiran bersih, mata bersih, anggota badan bersih, sehingga sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Rasulullah wa ahli baiti washabihi wa dzurriyyati ma tanasal من الله درجات من جنة فنم سرارا ونفتن سرى شمل الآخرة والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.